Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bapak Aim Nur Salim Saleh, dengan topik Kepatuhan Pajak, Kunci Transparansi dan Akuntabilitas bagi Negeri. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Pada hari ini saya ingin menyapa para mahasiswa ITB, baik yang berada di kampus Cirebon, kampus Jatinangor, ataupun di Ganesha. Selamat datang juga buat para pimpinan ITB yang hadir hari ini ya. Kelihatannya acara kuliah hari ini penting sekali ya, sehingga ada Pak Abduh, Pak Wakil Rektor Keuangan, kemudian ada Pak Direktur Keuangan ya. Jadi karena ini yang datang ini dari kantor pajak, jadi yang mau bertanya mungkin tidak hanya mahasiswa saja. Baik, pertama-tama perkenankan saya atas nama Ibu Rektor Profesor Reidi Wirahadi Kusuma ingin mengucapkan selamat datang kepada tamu spesial kita hari ini, yaitu Bapak Aim Nur Salim Saleh. Pak Salim ya. Nah, yang menarik di sini saya, Ibu Naomi dan Pak Salim ini kami satu angkatan dulu tahun 86 ya. Tapi beliau di tambang, saya di arsitektur, Ibu Naomi di DKV ya. Cuman beda nasib saja ya. Pak Salim sekarang jadi pembicara di sini. Selamat datang ya Pak Salim, terima kasih sekali ini. Nah, beliau ini adalah beliau ini adalah direktur keberatan dan banding ya.
Jadi bisa dicari hubungannya kenapa Direktur Keuangan, Wakil Rektor Keuangan itu ada di sini, pasti nggak jauh-jauh itulah dari soal keberatan. Nggak apa-apa ya Pak Salim ya. Baik, saya ingin mengingatkan kepada para mahasiswa, jadi masalah pajak itu penting ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tentu Pak Salim juga akan menjelaskan ya, bukan saja akan menjelaskan kenapa alumni tambang tiba-tiba bekerjanya di pajak ya, nggak ada, kayaknya agak sulit, tapi kita dengarkan aja lah ya. Nah jadi hari ini topiknya sangat menarik ya, bagaimana kepatuhan pajak itu menjadi kunci transparansi dan akuntabilitas bagi negeri ya. Anda semua para mahasiswa ini Andalah akan yang menjadi generasi penerus ya, 10-20 tahun ke depan. Masa depan Anda masih panjang dan kami akan menitipkan masa depan Indonesia kepada kalian semua ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti biasa kita akan memberikan Pak Salim akan berbicara selama kurang lebih sampai dengan jam 10-an. Hari ini yang bertugas menjadi moderator ini adalah Ibu Ana Noverina dari Kakak Resiko Bisnis dan Keuangan ya Bu ya, dari SBM ya. Terima kasih atas kesediaannya. Saya kira juga nanti Ibu juga akan bisa memandu ini supaya diskusi bisa menjadi lebih menarik ya. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan di sini ya. Saya lihat ada Pak Henry, Pak Ade, kemudian teman-teman pajak juga ini, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mendampingi Pak Salim. Suatu kehormatan besar juga buat kami bisa menerima ada alumni di kantor pajak yang berbicara di alma maternya ya. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim ini, Humas ya, Ibu Naomi. Mana Ibu Naomi? Oh Ibu Naomi, terima kasih ya, dan tim ya. Kemudian tentunya perwakilan para dosen yang pengampu mata kuliah KU 4078. Baik, dengan mengucapkan basmalah saya buka acara ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Ana Noveria, SE MBA PhD. Beliau adalah dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dengan kelompok keahlian Resiko Bisnis dan Keuangan. Kepada Ibu Ana Noveria PhD, kami silakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Bapak Wijaya ya, dan Bapak WRURK, Pak Profesor Abduh, tamu kita Bapak Aim Nur Salim dan Bapak Direktur Keuangan Bapak Anas, dan juga Bapak-bapak tamu sekalian dari Dirjen Pajak ya, Jawa Barat. Baik, kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu kuliah Studium General Kepatuhan Pajak, Kunci Transparansi dan Akuntabilitas bagi Negeri. Untuk Bapak Aim Nur Salim, saya persilakan. Baik, saya perkenalkan ya, beliau Bapak Aim Nur Salim Saleh, Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini CV singkatnya ya, Pak Aim ini sebelumnya ada di sini. Ya, Pak Aim adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Banding dan ada Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, sebelumnya juga Direktur Penilai dan Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak.
Pak Aim seperti yang disampaikan sebelumnya adalah alumni dari teknik perminyakan ya, teknik perminyakan 86 ya. Sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Jakarta dan KPP Wajib Pajak Besar 1. Sebelumnya juga pernah di Aceh ya, di Aceh dan Sumatera Barat. Selain itu mungkin istrinya kebetulan dosen ya Pak ya, dosen di kedokteran Unpar. Sekarang kita bisa mungkin dipersilakan Pak Aim untuk memulai kuliah. Ya, Mas. Boleh di mana aja. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Teman-teman semua, para mahasiswa ITB yang saya banggakan, nampaknya sama juga waktu saya mahasiswa ITB membanggakan juga ya. Tidak lupa sobat-sobat saya yang sekarang alhamdulillah menjadi pejabat teras di Senat ITB. Nggak nyangka dulu waktu Anda sama seperti teman-teman di ITB kucluk-kucluk gitu ya, cara mandi gitu ya. Tiba-tiba sekarang sudah menjadi pejabat, sudah jadi profesor dan segala macam. Mudah-mudahan adik-adik juga seperti itu ya. Kang Wijaya, Kang Abduh, Kang Anas, Bu Anita juga ya, dan juga teman-teman dari Kanwil DJP Jawa Barat 1, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Bandung berarti kita harus ngomongnya Sampurasun. Gitu ya Pak. Selamat pagi. Oh, saya lupa menyebut Ibu Naomi. Dulu mantan saya ini Bu Naomi ya. Sejak tingkat 1 kami tuh udah saling kenal gitu ya. Tingkat 1 ayah gitu yang orang anak ITB kan kucuk-kucuk waktu datang gitu ya. Kok ini ada gitu, rada herang gitu ya. Jadi dari mahasiswa itu udah dikeceng. Alhamdulillah kalah gitu ya. Dapatnya sama senior. Ya aduh, senior pasti. Aduh, senior itu berkuasa. Saya adik-adik semua, saya manggil adik-adik apa teman-teman ya? Atau anak-anak mah lucu ya? Ya, adik-adik semua, alhamdulillah saya ini berterima kasih banyak Kang Yaya, terutama tolong sampaikan juga ya Pak Abduh, Bu Naomi yang berinisiasi saya, karena persaingan ketat untuk bicara di sini, ya, persaingan ketat ya. Ini bukan karena bukan karena pertemanan atau bagaimana, tapi memang ini sudah melalui penseleksian di antara teman-teman. Tadinya kan Kakanwil Jawa Barat 1 yang kebetulan juga alumni sini, alumni Geodesi 85, itu cuman berhalangan. Jadi saya sebagai direktur, jadi saya menggantikan, alhamdulillah ya. Karena saya senang sekali bisa kumpul lagi dengan dan melakukan sharing terhadap apa yang hal yang mungkin menjadi isu yang paling seksi, ya kan? Paling seksi. Kenapa seksi? Karena seksi karena apa? Karena ini tentang keuangan negara, ya kan? Paling seksi, menjadi perhatian. Paling seksi kenapa? Karena ini juga menjadi salah satu bagian terpenting dari hidup kita nanti, baik untuk negara maupun untuk pribadi. Ya, kenapa negara maupun pribadi? Karena Anda semua ini adalah calon-calon sumber tenaga
generasi muda yang akan menjadi pekerja, entrepreneur, akan menjadi pendidik, akan menjadi siapapun yang akan berpenghasilan. Betul nggak? Betul nggak? Siapa yang pengen gajinya gede? Siapa? Ya. Siapa yang pengen kerja di pegawai negeri? Siapa? Ini 1-2 doang. Ayo gaji gede semuanya ke sini. Siapa yang pengen gaji gede tapi di pemerintahan? Kamu belum kurang informasi. Nanti saya kasih informasinya ya. Nanti kasih informasinya. Nah, adik-adik semuanya, karena Anda nanti akan sebagai tadi generasi muda, para pekerja yang produktif mau dimanapun. Ketika produktif mau dimanapun pasti Anda berpenghasilan. Ketika Anda berpenghasilan, disitulah timbul adanya pajak. Betul gak? Ya, oleh karena itu dan pajak ini bukan hanya untuk perorangan, tapi juga lembaga. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wijaya, ada Prof. Abduh, ada Direktur Pak Anas gitu ya, terkait dengan keuangan tentang perpajakan bagi lembaga pendidikan ini seperti apa. Semua orang membayar pajak meskipun tidak suka gitu ya. Jangankan Anda, saya pegawai pajak juga tidak suka di penghasilan kita dipotong. Tapi ya itulah kewajiban kita sebagai warga negara. Saya pengen, sebelum saya memulai, saya pengen tahu dulu nih teman-teman pengetahuannya. Di dalam Undang-Undang Dasar, ya isinya Undang Dasar 45 itu isinya adalah tentang hak dan kewajiban. Betul nggak? Hak berpendapat, hak pendidikan, fakir miskin dipelihara negara, boleh mengutarakan pendapat, berserikat, berkumpul, sebenarnya hak. Tapi ada kewajiban kita sebagai warga negara. Di situ ditulis. Ada 2 kewajiban kita sebagai warga negara. Cung, siapa yang bisa menjawab? 2, dikasih hadiah umroh. Mana ada hadiahnya dari Kanwil, ada? Ada ya? Nah itu tuh. Sok siapa yang ngacung? Ada 2. Ini dasar loh, ini sebagai warga negara Indonesia kita harus tahu. Ada 2 kewajiban kita sebagai warga negara. Cung, ada nggak? Halo, jangan belajar ini matematik, fisika, hungkul. Ini belajar ini nggak ya? Dulu teh apa namanya? Kewiraan, belajar kewiraan. Ada 2 kewajiban kita sebagai warga negara. 1, cung aja, cung bebas lah, nggak bakalan di penjara. Sok. Siapa? Jawab, ada? Loh, nggak lulus ini mah ya. Kewiraan nol. Yang pertama adalah bela negara. Bela negara itu wajib, ya. Mana saat kondisi genting, Anda generasi muda siapapun dalam usia yang cukup siap untuk membela negara. Tapi kan sekarang kondisinya damai, ya kan? Jadi satu kewajiban itu masih bisa ditunda. Yang kedua, siapa Cung? Kewajiban yang kedua. Ya itu Kang, siapa? Ya, Acung. Jawab aja dari situ, kedengeran lah. Hah? Oh iya boleh. Ada mic gak? Mau perkenalan diri? Mahasiswa S2, S3 ya teh. Udah di situ aja Mas. Ya. Tes. Izin Pak, saya Arya Sidauruk dari Teknik Dirgantara. Izin menjawab, di sisi lain selain bela negara, kewajiban yang
masyarakat Indonesia wajib lakukan, yaitu kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Makasih Pak. Ya salah, makasih, tapi salah. Terima kasih Pak. Ya makasih. Salam ke Pak Tata Dirgantara ya, Tata Dirgantara ya. Teman saya. Salah, siapa yang mau benerin? Buruan. Ya kamu paling depan sok. Cewek-cewek aja lah. Kasihan ada ceweknya cung-cung. Ya kamu. Ya. Menaati hukum dan hak asasi manusia. Wah. Bayar pajak juga Pak. Salah, yang pakai coklat. Aduh Neng, padahal saya udah pengen ngasih hadiah ke kamu tapi nggak boleh. Salah sih. Ya Neng, ya Mas, ya langsung. Perkenalkan, nama saya Fadiga Aruzal Musolin dari SDI, Sistem dan Teknologi Informasi. Jawabannya membayar pajak. Iya Pak. Ya boleh lah bayar pajak ya itu. Ya Allah itu gua paling gampang. Mana cik hadiahnya tuh, kasih itu. Bener kan dikasih itu. Bayar pajak, tapi di situ sebenarnya tidak disebut bayar pajak ya. Anda nggak usah googling juga ya, susah nyarinya. Itu karena ini. Ya, anak sekarang kan kalau ditanya apa-apa kayak anak saya, sebentar ya, googling dulu, aduh hancur. Intinya iuran wajib yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang. Jadi nggak disebut pajak. Iuran wajib yang dipungut oleh negara, ya, ya, iuran wajib, oke? Jadi iuran wajib yang dipungut oleh negara, ya, dengan undang-undang. Jadi itu iuran wajib bagi warga negara, dipungutnya oleh negara, ini pegawai-pegawai negara, gitu ya, berdasarkan undang-undang, ada ketentuannya. Kalau tidak ada ketentuannya nggak bisa. Itu oke, dua itu ya. Kewajiban Anda punya dua kewajiban itu, selebihnya Anda dapat hak. Nah, kalau bela negara tidak kita laksanakan, ya kewajiban yang satu itu aja lah. Ya, harus dipenuhi. Selebihnya Anda mendapat hak. Betul nggak? Sama di ITB juga bayar UKP misalnya. Nah, selebihnya UKT, bayar UKT yang sesuai dengan kesepakatan, selebihnya Anda mendapat hak diajar gitu ya, hak gunakan lab, hak gunakan fasilitas, sama. Jadi semua undang-undang, semua peraturan nanti perusahaan mau bikin apa, isinya cuma dua, hak dan kewajiban saja. Gitu ya, hak dan kewajiban saja. Nah, dengan hak dan kewajiban kita tahu dulu kewajiban kita. Setelah itu jangan tahu dulu hak, kewajiban dulu dipentingkan. Oke? Sip, itu hanya sebagai ini aja ya, ice breaking saja pada teman-teman semua. Pada kesempatan sekarang ini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan judul yang sebenarnya judul ini bukan dari kami, tapi judul ini diberikan dari ITB, suruh memilih seperti apa. Saya memilih ini karena kepatuhan pajak itu sebagai kunci transparansi dan akuntabilitas bagi negeri. Pajak itu apa? Saya tadi Pak Wijaya nyampaikan saya jurusan tambang, tapi tambang cair, artinya minyak, perminyakan saya ya. Saya tambang cair, karena dulu masuk juga sebagai dari tambang cair gitu, masuk ke ITB, masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Saya masuk ke Direktorat Jenderal Pajak dari teknik perminyakan. Setelah lulus dari perminyakan, kenapa saya ngambil perminyakan? Karena peranan penerimaan negara itu bersumberkan dari migas pada saat 70-80-an itu dari migas. Bukan dari mana-mana, migas. Maka pada 70-80-an, era 70-80-an, pajak itu kurang dikenal.
Yang ada kita banyak tahu adalah pajak PBB. PBB saja. Dan itu kemudian PBB itu juga diomongkan sebagai wah ini peninggalan kolonial gitu ya. PBB harus bayar PBB. Oke, dikenalnya seperti itu. Tapi lambat laun, bahkan saya dikit lagi, bahkan kita tuh Indonesia masuk negara OPEC. OPEC itu kenapa negara OPEC? Karena kita sebagai negara penghasil ekspor. Jadi kebutuhan dalam negeri minyak terpenuhi, selebihnya kita ekspor. Dari ekspor kita dapat devisa. Kita dapat devisa negara. Maka kita untung. Saking untungnya bapak saya pegawai negeri dari planologi dulu dikasih kupon gratis BBM dulu sih. Dikasih BBM, pegawai-pegawai pemerintah dikasih. Saking kelebihannya minyak. Tapi minyak ini teman-teman itu tidak long lasting, tidak sustainable. Lambat laun menurun produksinya sampai sekarang itu cuma 600.000 barrel per day. Sementara kebutuhan sekarang 1,6 juta barrel per day. Bayangkan, selisihnya 1 juta dari mana? Impor. Oleh karena itu sekarang kalau kita perhatikan, import ini. Boro-boro kita mau menghasilkan devisa dari sumber minyak ini, yang ada kita harus ngeluarin duit untuk beli minyak, BBM untuk kebutuhan dalam negeri. Selisihnya sekitar 1 juta. Kali 1 juta barrel per day, bayangin. Dikali sekian dolar. Saya agak berdiri sini ya, punten nggak ke belakang karena saya agak jangkung, jadi nggak kelihatan kalau saya jalan-jalan ke sana nih. Tapi nanti saya jalan-jalan sana lah. Nah, minyak lambat laun menurun. Lambat laun menurun produktivitasnya, negara mencari sumber penghasilan lain. Dari mana sumber penghasilan lain? Tidak mungkin kita kirim TKW semuanya ke luar negeri. Gitu ya. Sebagai pahlawan devisa. Ya enggak, yang ada diperkosa, di apa segala macam. Itu mesti dihina-hina negara kita, warga negara kita. Betul nggak? Kita belum bisa menghasilkan, nih, ini mahasiswa ITB belum menghasilkan tenaga ahli, tenaga expert, tenaga terampil yang bisa mengisi lapangan kerja di dunia. Saya menghimbau ini sedikit aja loncat, mudah-mudahan teman-teman kita ini pintar-pintar. Yang nggak pintar apa? Bahasa Inggrisnya. Jadi punten nih mungkin bahasa Inggrisnya kencengin lah. Ya. Kalau Anda mau bekerja, lapangan dunia di luar itu banyak, tapi kemampuan Inggris kita lemah. Jadi AO disangka bodoh gitu kan, padahal pintar. Anak ITB mana ada bodoh, pintar. Cuman karena AO bahasa Inggrisnya nggak bisa, disangka bodoh. Nah itu kalau kita kirim TKW, mau berapa banyak, nggak bakalan menutup kebutuhan ini kita, kebutuhan negara kita untuk membiayai pembangunan. Oke? Nah itu, maka sekarang akhirnya dicari ini, kayaknya pajak perlu, gitu ya. Sumber yang lebih mandiri, kita tidak harus berhutang. Dulu ada masanya kita berhutang, karena minyak turun, pajak belum naik. Bayangkan teman-teman semua, 70% APBN, nanti terangkan APBN itu isi apa, APBN itu atau penerimaan negara itu dari minyak, dari migas, 70%. Menurun, untuk mengisi pembangunan jadi hutang, kemudian sekarang ada sumber penerimaan lain yang lebih mandiri, yang tidak harus hutang. Dari mana? Dari iuran wajib kita sebagai warga negara, yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang, ya. Itu penting tuh poinnya, itu penting. Nah sebelumnya dulu slide sebelum ini. Nah ini, bayangin kalau kita nggak punya duit, makanya mau perang pakai ketepel,
itu nggak bisa diusir gitu ya. Sekolah SD Impres saya ngalamin SDT kalau kabur moncor dari tembok belakang karena tembok belakangnya jebol. Kursi kita pakai yang jati itu, rombongan 3 orang, 2 orang gitu. Wah, kamu nggak ngalamin lah. Teman-teman ini nggak pasti, adik-adik ini nggak pasti ngalamin. Jalanan macet, nggak bisa kita bikin jembatan layang. Ya, dosen sipil nggak laku ya, kalau nggak ada dosen layang, jembatan layang. Jalan-jalan seperti itu. Gimana mau membiayai ini semua? Ya, sekarang coba lihat kondisi sekarang. Next, kondisi next. Nggak maju-maju sini ya. Lihat tuh, saya tadi pagi dari Jakarta ke sini pakai wus, gitu. Kayak wus, ya. Mahal, tapi ya nggak apa-apa. Saya udah memang dari pertama kerja, rumah saya di Bandung, kerja saya banyak di Jakarta, ya saya PJKA memang. Dari awal PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Jadi naik wus, ya memang bagian naikin. Nah, bisa membangun ini, bisa membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun sekolahan segala macam. Dari mana uang itu? Dari mana uang ini untuk membangun ini semua? Lanjut. Nah, itulah pentingnya, maka kemudian tadi kemandirian sumber negara itu dari pajak. Lebih mandiri ya. Nah, ini definisi dari pajak yang saya perlu sampaikan. Beda dengan iuran ya, iuran biasa gitu. Yang di mana-mana. Misalnya gini, Pak Yaya gajinya gede karena sebagai sekretaris rektor, besar gajinya. Dipotongnya pun besar. Ya kan? Dipotong pajaknya pun besar karena tarifnya sama. Katakan sampai range 10%. Situ 10%, dipotong 10%. Gitu ya. Saya gajinya kecil dibanding Pak Yaya. Dipotong 10%. Gitu ya. Sama. Jadi bayar pajaknya lebih kecil dari Pak Yaya, Pak Wijaya. Tapi apa yang dinikmatin oleh Pak Wijaya dengan yang dinikmatin oleh saya? Beda enggak? Sama. Jalannya ya sama kalau kita satu jalan. Jalannya sama. Nggak bisa Pak Wijaya bilang, saya kan bayar pajak gede. Atau jalan saya lebih mulus gitu ya. Sebelah sana saya nggak bayar pajak atau jalannya jelek-jelek gitu. Nggak bisa begitu. Maka definisinya itu ya, kontribusi wajib ya kepada negara yang dipungut oleh kita berdasarkan undang-undang tanpa dijelaskan dari undang-undang itu dijelaskan tanpa mengharapkan prestasi langsung. Jadi tidak dapat imbalan langsung. Gitu. Tadi karena Pak Wijaya bayar pajaknya gede terus jalannya lebih mulus ketimbang saya yang bayarnya kecil. Enggak. Ini mah ke negara semuanya. Jadi tidak ada imbalan langsung. Nah, fungsi dari pajak itu setelah kita kumpul-kumpul fungsinya itu ada 3. 1 itu adalah fungsi untuk budgeter. Keuangan, kumpulin budgeter. Ya. 1 lagi adalah untuk regulator, mengatur perekonomian. Ini nanti ada sesi 1 lagi, beda lagi dengan ini. Mengatur ekonomi keuangan ini adalah salah satunya memberikan insentif. Memberikan insentif kepada unsur-unsur tertentu, elemen-elemen kegiatan ekonomi tertentu agar perekonomian maju. Misalnya yang terakhir yang bisa kita berikan contoh itu adalah ketika pandemik. Ya, ketika pandemik banyak insentif yang kita buat. Jadi pajak nggak jadi kenceng, menurun, dikurangin supaya daya tahan, daya hidup atau daya beli masyarakat bisa lebih baik. Kalau dipungut pajak lagi kan jadi kerepotan, kan gitu. Nah itu fungsi pengaturan ada juga.
Terus yang ketiga itu fungsi redistribusi dari yang kaya ke yang kurang beruntung. Kalau karena yang kaya kita pungut lebih gede, yang kurang beruntung bahkan tidak dipungut gitu ya, pungut kecil bahkan tidak dipungut, tapi dinikmati bersama fasilitasnya untuk kesehatan BPJS. Adik-adik, BPJS itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan negara yang dibayar oleh pajak kita. Halo? Halo? Paham ya? Halo? Ini terlalu berat atau itu cetek katanya mungkin ya, cetek kan ya? Nggak terlalu berat ya cetek ya. Jadi itu salah satu BPJS itu, dan itu sangat bermanfaat buat kita semua, buat siapapun rakyat. Dan itu Anda gratis, nggak terlalu banyak bayar karena ditopang oleh uang pajak. Dari mana? Kita sendiri. Nah, supaya nggak ngantuk ke dia izin lah. Wah, kalau gini kan kelihatan kaset-kasetnya, garilisnya ya. Tuh, muda-muda wah, mesin-mesin song. Yel bos ya, yel bos. Yel bos, gini nih, yel bos gitu ya. Gini yel bos, enggak, udah ganti. Masih ya, oke. Sin anak mesin kuat gitu ya. Terus tadi sampai mana ya? Oh, APBN. Ya, Dek. Jadi itu pajak penting. Tapi kita harus tahu pajak teh untuk apa? Betul nggak? Untuk apa pajak itu? Gampang. Pajak itu kita ini sama dengan ini teman-teman yang kos siapa? Yang kos? Yang kos ada nggak yang kos? Yang nggak tinggal sama orang tua? Banyak juga yang kos ya. Nah, kos kamu ngatur keuangan sendiri kan? Iya kan? Iya kan? Ya. Uangnya dari mana? Dari ibu. Dari ibu. Bapak nggak pernah ngasih? Saya teh bapak. Kan dari bapak ke ibu. Oh iya, bapak ke ibu, baru ibu. Ya itulah. Kita teh laki-laki susahnya begitu. Kita yang bekerja, ibu yang punya nama. Ya, dari ibu ya. Oke, dari orang tua lah pokoknya ya. Oke. Untuk apa aja? Makan, terus transportasi juga. Terus yang gede apa? Skincare sih. Skincare. Iya. Gila ya. Ya, sekarang mah ada yang pakai skincare mulus. Sip. Ya gak apa. Jadi mahal ya skincare ya. Waduh. Mantas laku. Wardah menjadi laku. Oke. Itu intinya sama. APBN itu mengumpulkan pajak-pajak atau mengumpulkan pendapatan negara dulu. Ya, satu sisi sebelah kiri itu adalah duit yang terkumpul oleh negara. Dari mana saja? Dari ini. Ada kan itu? Tuh. Itu pendapatan negara dari mana saja? Dari situ aja. Oke? Tadi dari ibu, dari ayah gitu ya. Tadi ada juga, betul? Dari ibu, dari ayah, dari siapa gitu ya. Sudah kekumpul di situ, sisi luarnya apa tadi? Skincare dan apa segala macam, Gojek, GoFood, apa-apa segala macam. Itu adalah sisi pengeluaran. Oke? Jadi APBN, siapa tahu singkatan APBN? Halo, apa sih? Anggaran pendapatan belanja negara. Gue kasihnya ke lu sama ke dia. Oh ya, udah. Boleh betul nih satu nih. Dasar. APBN ya. Anggaran pendapatan negara. Ya, ada sisi pendapatan sebelah kiri, sisi pengeluaran sebelah kanan. Oke? Sisi pendapatan itu adalah salah satunya kita lihat perpajakan, PNBP, kalau lebihnya ada dari hibah. Bagi negara-negara donor, negara-negara tetangga. Ada hibah.
Sebelah kanannya itu belanja negara. Belanja negara itu ada belanja dari pemerintah pusat, dari kementerian ya PUPR yang tadi membangun, Kementerian Kesehatan, dan jangan lupa Kementerian Pendidikan. Itu sudah di-pack Kementerian Pendidikan sebesar berapa persen dari anggaran? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yang lebih spesifik tahu nggak? Berapa? 20%. Pintar lo, pintar. Kasih. Hebat, pintar ya. 20%. Itu udah di-pack. Mau APBN-nya berapa? Pendapatan sampai 2.500, pokoknya 20% buat pendidikan. Bayangkan. Ya, begitu concernnya kita negara terhadap pendidikan. Lebihnya ada ke transfer ke daerah, ke Pemda untuk dibangun. Duitnya itu untuk dibangun. Di daerah menjadi ada roda ekonomi yang bisa berputar di sana. Oke? Itu APBN kita. Nah, lanjut. Nah, pajak sendiri sekarang itu jadi 82%. Bayangkan dulu migas, waktu saya sekolah itu migas 70%. Alhamdulillah sekarang saya bekerja di tempat yang mengandalkan pendapatan negara. Ya kan? Dulu 70%, sekarang 82%. Jadi penting. Duitnya dari mana pajaknya? Dari kita semua. Makanya adik-adik ini sekolah yang benar, bagus IP-nya, kerja atau jadi entrepreneur, atau jadi politisi, jadi apalah, jadi dosen, jadi apa. Untuk kemudian nanti bisa menghasilkan, memiliki pendapatan. Oke? Kumpul di situ di pajak jadi 80 ada angka. Lanjut. Ini lihat teman-teman grafik perkembangan 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari grafik 5 tahun terakhir, 2018 itu dari target yang kuning, kita realisasinya baru mencapai 93%. 2019 itu mulai impact dari saat mulai impactnya dari pandemi. Ya, mulai mengurang, pendapatan kita terancam. Jadi dari target 1,7 turun cuma bisa diperoleh 1,5 1.500 triliun atau 86 atau 87%. Terus gitu. Nah, 2020 itu puncaknya di mana pandemik benar-benar menghantam ke kita, ekonomi tidak maju. Kalau tidak ada ekonomi, tidak ada yang bekerja, tidak ada transaksi ekonomi, akhirnya pajak juga tidak ada, ya kan? Ya kan? Pada saat itu benar-benar menurun. Sehingga kita cuman dari 1.400 triliun terkumpul 1.285 triliun. Nah, setelah pandemik lewat, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Ibu Menteri Keuangannya, siapa ayo namanya? Menteri Keuangan sekarang siapa namanya? Jangan pegang ini. Menteri Keuangan. Saya nanyanya ke cewek lagi, siapa? Ya Allah, Menteri Keuangannya gak tahu. Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Ya gitu, aduh kamu mah. Masa segitu beken gak tahu? Nih teman-teman harus pengetahuan sosialnya, pengetahuan umumnya ini juga ya. Atau karena sibuk ke ini ya, banyak tugas gitu ya? Enggak. Pengetahuan umumnya ini juga gitu ya, belajar juga ya pengetahuan umumnya. Nah, itu bisa merecovery keuangan. Jadi cewek-cewek ini ya, cewek-cewek ini memang adalah orang yang harus pintar mengatur keuangan. Betul nggak? Ya, kalau bapaknya atau suaminya minta apa-apa, jangan dikasih. Ya, kalau nggak jelas, jangan dikasih. Ya, peruntukannya apa? Kalau minta 10, kasih aja 2. Gitu ya Pak Wijaya ya. Itu dengan melakukan penghematan, pengontrolan keuangan, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bu Sri Mulyani kita bisa naik lagi. Balik ke yang tadi, mending dicat aja, nah ini. Bisa naik, 2021 kita recovery, ya di bawah Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Dirjen Pajaknya sekarang masih sampai sekarang Pak Suryo Utomo.
itu mulai meningkat. Tuh lihat, yang kuning target 1.400 kita bisa jadi 1.500 triliun. Dari tahun berikutnya 2022 dari 1.700 kita bisa ngumpulin 2.000 triliun. Tahun kemarin dari 2.000 triliun kita bisa 2.100 triliun. 3 tahun berturut-turut bisa mencetak positif. Kalau di sepak bola disebut apa? Hah? Hat-trick ya. Nah itu udah bisa mencapai hat-trick. 3 tahun berturut-turut gitu. Nah dengan demikian keuangan kita banyak. Sehingga kita bisa merecovery kerugian atau kekurangan kita selama masa-masa pandemi. Gitu, lanjut. Nah ini hanya ulasan kontribusi pajak terhadap APBN, kita lihat semakin tinggi. Bukan hanya 82% kalau dari bawah, mana ini teh ada ya dikasih Bu Naomi. Bu ingatkan saya kalau ngomong saya teh suka sampai 5 jam Gaby terus ya. Mana ini teh? Bahkan 2023 87% kontribusi pajak terhadap APBN. Jadi semakin kencang teman-teman. Kalau kebutuhan nih ya tadi yang teman tadi butuh untuk skincare dan segala macam karena itu kebutuhan dasar dia, ya kan? Kalau kita nggak cukup duitnya, kemana kita? Ngutang, bener nggak? Kalau dulu ada koperasi nggak Mas ya? Koperasi tapi nggak ada Kokesma, kesejahteraan mahasiswa Kokesma, tapi itu nggak ada koperasi simpan pinjamnya. Karena kalau dia ada koperasi simpan pinjam, ayo aja pinjam, yang simpan kagak ada. Nah itu, adik-adik semuanya. Jadi peran kita itu 87%. Bayangkan, yang ini ya? Ya. Yalah, itu lah. 87%. Oke, lanjut. Ini peran penting pajak ya bagi kita. Lanjut. Ini bisa Anda baca kenapa tahun per tahun terjadi gejolak-gejolak ekonomi yang kemudian mempengaruhi terhadap penerimaan negara. Ini kita bisa baca ya, yang tadi sebenarnya penjelasan tadi yang saya sampaikan hampir sama, ini detailnya. Gitu ya, dan ekonomi bagus sama kan kayak di rumah kita ya. Kalau ekonomi bagus kita lumayan, bisalah makan tuh nggak hanya di kantin Salman gitu ya. Bisa ke mana gitu, ada restoran kemana gitu ya, betul nggak? Jangan kantin Salman terus gitu. Nah, ini naik. Jadi kalau ekonomi bagus, kita lumayan sejahtera, pajaknya pun akan bagus gitu. Gitu. Yang hijau-hijau tuh kita udah 107, 114, 106%. Nah kalau memenuhi kebutuhan itu kita pajaknya banyak, nggak perlu ngutang. Betul nggak? Nggak perlu ngutang. Ini udah pernah gue kesana, nggak perlu ngutang gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana ketika kita minta masyarakat untuk membayar pajak, tapi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola tunggal pajak pusat, ya, itu harus menyiapkan dirinya, menyiapkan lembaganya supaya bisa dipercaya mengelola pajak rakyat. Betul nggak? Saya mau tanya, itu kan saya dari Direktorat Jenderal Pajak. Pajak apa saja yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak? Kamu jurusan apa, Dek? Teknik informatika. Informatika, oke. Tadi apa pertanyaannya? Nah, begini. Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak apa aja?
pajak penghasilan. PBD? Data enggak? Enggak tahu, PBD bukan? Atau? P apa? Iya, PBB. Oh, PBB. Ya, PBB. Penghasilan PBB. Tadi udah penghasilan. Ya enggak, mengulangi lagi. Apa lagi? Looping ya, iterasi looping ya. Oke, siapa lagi yang bisa bantu? Satu lagi. Ayo Dek, kamu Dek. Pajak pertama nilai. Ya benar-benar dikasih nih dua nih, kasih dua nih. Oke. Ya, jadi pajak penghasilan PBB, tapi PBB ini harus dibagi lagi ya. PBB-nya untuk PBB bukan perkotaan perdesaan. Ya, kalau PBB ini misalnya bayar nih PBB-nya ITB, nah itu masuknya ke Dispenda. PBB rumah kamu itu masuknya ke Pemda masing-masing. Ya, di Klaten, di Tegal, di Bandung ya di Bandung. Oke, itu pajak daerah namanya. Oke, kalau yang kita kelola adalah pajak pusat, yaitu PPH, pajak penghasilan, PBB tadi, tapi PBB-nya untuk tambang, hutan, dan perkebunan yang luas-luas, kebun sawit gitu ya, kebun coklat, nah itu PBB kita, kantor pusat yang bikin pajak pusat. Satu lagi PPN, pajak pertambahan nilai. Ada juga pajak barang mewah dan segala macam, tapi kecil. Oke. Nah, oleh karena itu sejak tahun 83 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi. Ini karena kebutuhan negara bahwa pajak itu penting buat penerimaan negara, maka yang tadinya kurang diperhatikan menjadi perhatian negara. Sampai-sampai, ya ini jadinya salah satunya adalah kami sebagai sarjana, lulusan sarjana dulu, diterima di Direktorat Jenderal Pajak dulu. Jadi sarjana-sarjana bisa dikumpulkan dari mana-mana, dari IPB, dari UI, dari ITB, Teknik. Jadi tidak hanya urusan masalah hukum dan akuntansi saja. Anda dibuat jadi manajemen trainee, dulu dibuat manajemen trainee. Jadi diajar sebagai jadi orang pajak gitu. Karena kenapa? Pajak ini unsurnya banyak gitu. Unsur-unsurnya banyak. Saya kasih tahu cluenya ya. Satu lagi nih. Bahwa pajak itu kalau kita ingin menggali potensi pajak, unsurnya itu cuma 3. Yang harus kita perhatikan adalah 3. Satu, aspek akuntansi. Kedua, aspek hukum. Dan yang ketiga yang lebih penting adalah aspek teknis. Nah, di dalam aspek teknis kita bisa ikut serta. Makanya waktu itu Direktur Jenderal Pajak merekrut sarjana-sarjana yang di aspek teknis itu. Jadi ada anak sipil, ada anak perkapalan, ada anak IPB kehutanan, perkebunan. Semua masuk, gitu, menerima ilmu PBB, teman-teman geodesi pada masuk, gitu ya. Jadi dari mana-mana sarjana itu bisa masuk, karena multidisiplin. Pajak itu multidisiplin. Oke? Nah, 3 aspek itu yang diperhatikan. Bahkan sekarang IT-nya. Nah, SDM-nya diperhatikan. Sistem sejak 1983 itu berubah. Tadinya official assessment berubah menjadi self assessment. Siapa yang bisa menerangkan official assessment atau self assessment aja lah? Ada nggak? Apa sih self assessment? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Ada yang bapaknya orang pajak di sini? Pasti ada nih. Jadi dulu
Sebelum saya masuk, official assessment itu adalah pajak Anda itu saya yang hitung. Ya. Pajak Prof. Abduh saya yang hitung, suka-suka saya. Prof. Abduh ini ngelihat pakai jas, kayaknya gede nih pajaknya nih, gitu. Saya tentukan gede aja, gitu ya. Bu Naomi ginding gitu begini, wah pajaknya gede nih, saya tentukan gede, gitu. Dulu kekuasaan di tangan orang pajak. Sekarang dengan self assessment 84 dimulai dengan self assessment. Self assessment itu adalah 3 unsurnya. Anda menghitung sendiri, ya kan? Anda melaporkan sendiri, Anda membayar sendiri. Semuanya diberikan kepada wajib pajak. Gitu. Self assessment diberikan kepada Anda. Tapi jangan lupa, kita juga mengadministrasikannya. Kita juga mengumpulkan data-datanya. Itu yang dilakukan di negara-negara modern. Ya. Oleh karena itu self assessment kita berikan, tidak lagi official assessment karena kemungkinan abuse-nya tuh tinggi, gitu kan ya. Nah, dari self assessment yang dikumpulkan Anda membayar sendiri, Anda menghitung sendiri, Anda membayar sendiri, ya. Anda melaporkan sendiri. Nah, menghitungnya pakai apa? Harus ada panduannya. Betul nggak? Ini panduannya gimana nih? Bayar pajak teh, kan gitu. Saya untuk melaporkannya, gimana cara melaporkannya? Apa saya harus ke kantor pos atau ke kantor pajak atau segala macam? Itu berkembang. Terus saya membayarnya gimana? Pakai duit, pakai naon? Sekarang kan udah pakai QRIS lah, pakai apa? Channelnya sudah banyak dibuat. Nah itulah yang kemudian terjadi reformasi yang sepanjang tahun ini yang kita lakukan perubahan-perubahan ini. Dari tahun 91, 83 ini lanjut terus sampai sekarang kita melakukan reformasi di berbagai sektor. Agar apa? Agar tadi kita bisa semakin dipercaya sebagai lembaga yang mengelola keuangan pajak. Itu yang ditekankan terakhir kemarin oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani di depan Rapim kita. Beliau yang terus menerus juga memperjuangkan agar kita trusted, lembaga yang trusted, sehingga bisa masyarakat mau mengumpulkan pajak, bayar pajak ke kita, gitu ya. Jadi memang harus transparan. Transparan dengan apa? Kuncinya dengan transparansi ini adalah apa? Penataan tata kelola kita ya berbasiskan IT sekarang. Ya anak informatika, mana informatika? Tadi 1, 2, mana aja informatika? Kamu informatika ya. Nah itu bikin sistemnya yang transparan, yang ini, gitu ya. Anak geodesi mana geodesi? Nggak ada. Oh itu. Anak minyak mana minyak? Dodol kagak ada nih, dodol gue nih. Kuya mana kuya? Anak sipil mana sipil? Ada kuya ya. Ya. Gue anak minyak kagak ada. Dasar. Padahal tahun waktu itu 2 masuk, tapi yang bertahan saya. Nah, tadi sampai mana sih? Sampai mana Mbak tadi saya? Sampai membahas ke self assessment pembayaran pajak. Alhamdulillah ngikutin ya. Lu mah kagak ngikutin. Oke. Nah, IT itu yang harus dikembangkan terus-menerus sehingga jadi lembaga ini jadi trusted. Lembaga ini semakin transparan. Salah satu contoh adalah dikembangkannya workflow dan cash management misalnya gitu. Jadi surat Anda masuk, surat permohonan masuk, itu kita bisa trace, udah sampai mana, di meja mana, dan segala macam. Gitu ya. Awalnya 2002, kebetulan saya habis pulang sekolah, saya ikut di dalam program itu, 2002 itu, kita pakai aplikasinya itu ya, workflow dan cash management. Kita ikutin perkembangan itu, sehingga permohonan wajib pajak itu kita bisa ngomong, oh Pak udah sampai sini, lagi di tangan ini, oh Pak udah sampai sini, sampai ini. Dengan memberikan pelayanan yang bagus, orang pasti mau bayar pajak, betul nggak? Pelayanannya buruk mah ngapain?
nggak bisa bayar pajak, susah. Hese bayar pajak teh ini. Nah ini saya bisa menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini salah satu lembaga negara yang maju. Jadi role model di mana-mana. Terutama sekarang kita kembangkan yang namanya program reformasi perpajakan PESIAP ini. Sistem informasi perpajakan, sistem inti informasi perpajakan. Sistem inti informasi perpajakan itu seperti apa? Ini anak-anak IF mungkin lebih hafal. Kita pengen itu membuat satu integrated system. Integrated system yang menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain itu menjadi satu. Ya, menjadi satu. Sehingga karena wajib pajak ini ya Pak, saya loncat dikit, karena wajib pajak ini tersebar di mana-mana. Kalau perusahaan sekarang nih ITB lah contohnya. ITB sekarang udah ada di Jatinangor, udah ada yang di Cirebon, besok ada juga di Geraha Irama tadi untuk S2 S3 ya gitu ya Pak. Mungkin nanti kembang lagi di mana untuk menyebarkan pendidikan bermutu di masyarakat, nggak hanya di kampus Ganesha doang gitu ya. Menyebarkan di mana-mana. Nah, itu kan bayar pajaknya nanti di mana-mana susah. Dosennya di mana dan segala macam. Bisa nggak sih saya bayar pajaknya di sana Pak? Mungut di sana, setor di sana. Dengan IT kita bisa. Karena kita mengembangkan namanya single source of truth. Dimanapun masuk bayar tadi, ya tadi self assessment itu tadi ya menghitung. Apa self assessment tadi? Dek, ada yang hafal nggak? Self assessment itu suruh ngapain? Iya. Ada 3. Ayo. Jawab itu yang pakai jaket. Kuya. Kamu pakai jaket timbunan sipil ya. Jawab, Kuya. Ayo ya, self assessment tadi ada 3. Ayo. Menghitung, membayar. Terus satu lagi apa? Satu lagi aja, prinsip itu mah. Apa? Benar, lulus jadi ketua himpunannya. Nanti bilang buka ke Pak Ersa, jadi ketua himpunan. Gitunya. Siapa namanya nih? Hafik. Oke, sip. Non? Aceng. Siapa namanya? Aceng. Ya, Hafik, thank you. Jadi itu, dari menghitung Anda harus dapat semuanya di mana. Nah melaporkan mau di mana saja channelnya harus masuk ke dalam sistem kita jadi satu. Semua orang pegawai pajak mau di pusat, mau di daerah, nih teman-teman di Jawa Barat, kita tahu. Gitu ya. Terus kemudian membayar dimanapun harus kita tahu. Harus kita update, harus kita kelihatan sekali. Sehingga dengan transparan. Dan duit pajak itu kalau di dashboardnya itu selalu kelihatan kami di kantor udah sampai berapa tuh udah kelihatan bayar pajak itu ngok gitu ya, udah sampai sekian, PPH-nya sekian, PPN-nya sekian, pajak tidak langsungnya sekian, PPNBM-nya sekian, PBB-nya sekian, ada semua terlihat di dashboard kita, dashboard penerimaan kita. Karena kita khusus di penerimaan, ya pajak ini khusus di penerimaan, ada semua. Nah, semua itu dari sistem assessment kita kembangkan seperti ini. Pendaftarannya Anda mau daftar sebagai wajib pajak mudah. Sekarang adik-adik, ya saya loncat dikit dengan pendaftaran ini, yaitu terkait dengan NIK dan NPWP. NIK Anda itu adalah NPWP Anda. Nanti ketika Anda sudah bekerja, punya penghasilan, baru penghasilan dari manapun itu akan ketemu dengan NIK Anda jadi NPWP. Itu daftar. Yang sebelumnya dulu nih. Ya, pendaftaran. Terus yang kedua tadi bayar. Ya, ada bayar. Anda bayar. Buat perusahaan yang jelimet dan segala macam, kita punya yang namanya transaksi riwayat.
Udah bayar berapa, kewajiban berapa, diadu. Oh ini saya masih kurang. Contohnya kalau kita melakukan pembayaran dengan cara installment. Jadi bayar nggak sekaligus, cicil weh. Tadi Pak Anas menyampaikan nanti saya potong-potong, nanti kelebihannya saya balikin. Tapi nanti kalau ada bayar lagi, ya saya bayar. Mungkin juga untuk dicicil. Ya, kemungkinan bisa dicicil. Oh kewajiban saya 10, saya cicil. Nah di situ bisa terrecord dalam riwayat transaksi kita. Tax account management. Terus kemudian layanan perpajakan, nih teman-teman dari P2 Humas memberikan layanan kemana-mana, mau datang ke tempat-tempat tertentu atau juga menerima kelas-kelas pajak. Yang terakhir tadi menyampaikan, melaporkan tadi. Yang terakhir melaporkan, sudah menghitung, membayar, kemudian melaporkan. Nah melaporkan lewat SPT tahunan untuk orang pribadi ini ya. Saya persimpelkan aja untuk orang pribadi. Oke, nah ini semuanya dibuat integrated. Gunanya untuk apa transparansi ini? Untuk kita yang mengelola pajak Anda, juga untuk Anda sebagai pembayar pajak. Jadi saya udah bayar di Cirebon, Pak, udah dipotong di Cirebon, masa nggak ada di daftar? Ada. Ketika kita sudah menerapkan yang namanya CITAS tadi. Lanjut. Nah ini NIK NPWP-nya yang sekarang berkembang, yang kemarin divalidasi, tapi ini untuk yang baru-baru nanti dia akan otomatis. Ini NIK NPWP khusus orang pribadi ya, jangan kalau badan misalnya ITB pakai NIK Pak, punya ente atuh. Tetap 16 digit yang dulu gitu. Lanjut. Nah ini hanya cara-cara untuk memadankan bagi yang sudah ber-NPWP untuk memastikan bahwa NPWP kita udah nyambung dengan NIK kita. Oke, lanjut. Nah ini sih bla-blanya ya. Yang intinya teman-teman, balik tadi. Yang intinya saya pengen menekankan di sini. Yang nomor 3, mendukung kebijakan satu data. Indonesia ini semakin maju, rakyatnya 250 juta. Harusnya datanya satu, yang namanya Wijaya Parto, punten ya, enggak, itu satu orang, orangnya mana ini, ya, jadi satu orang, tidak ada, dan itu datanya di mana, yang mau di mana-mana punya data kendaraan bermotor, punya data tabungan, punya data rumah, punya apa sekali. Kalau namanya Wijaya ini orangnya, satu data. Semuanya mau di mana-mana satu data dan itu dikelola oleh namanya Badan Informasi Geospasial BIG. Isinya anak-anak ITB itu banyak di sana. Programnya adalah One Data One Map One Data. Jadi map Bandung ini harusnya satu. Map kita ini di Bandung aja BPN punya sendiri, ya. Tata kota punya sendiri, yang zaman Belanda juga punya sendiri. Itu kalau di overlay-kan, mana anak geodesi ini? Di overlay-kan kagak nyambung itu. Kenapa Indonesia Raya jadi begini? Harusnya kan satu. One map, one data. Nah, ini challenging buat kita semua, tidak gampang. Karena membutuhkan effort yang besar. Ini karena direkam kita nggak boleh ngomong yang agak-agak keras gitu ya. Kalau studium general sebenarnya enaknya yang keras-keras gitu ya. Ya benar nggak mahasiswa? Tapi ini karena diliput online kita jangan yang keras-keras ya. Yang keras off the record aja gitu. Oke. Nah di sini reformasi juga kita mulai dengan melakukan harmonisasi aturan, digitalisasi. Terus pajak lingkungan kita harus karena banyak sumber daya alam kita yang digali tapi tidak diberesin. Betul nggak? Jangankan di hutan, di sini aja di Bandung jago ngegali tapi nggak jago ngeberesin, betul nggak? Ya sekitaran rumah kita gula gali, udah itu udah cul aja nggak dirapihin. Ini kacau ini. Nah ini yang
Lingkungan itu harus kena, itu contoh ya, maksudnya ini yang sumber daya alam pajak lingkungan itu. Sehingga perbaikan administrasi pajak dilakukan. Nah yang lebih penting ini adalah teman-teman adalah memperluas basis pajak. Adik-adik ini jumlahnya ada, kalau kita hitung ada 1000 menurut. Coba foto dari sini ke sana. Ente, Jess, Pak Jess ini angkatan 93 geodesi. Jadi tugasnya sebagai penelaah keberatan. Edun ya, orang geodesi bisa jadi ngurusin menelaah keberatan wajib pajak. Aneh kan Jess? Tapi bisa dipelajari. Dengan ilmu geodesi, keren. Saya nyimpang dikit ya. Kenapa saya jadi direktur keberatan dan banding? Itu isinya banyak aspek hukum. Nah kemarin ketemu dengan Komwasjak, Komwas Perpajakan, Komwasjaknya bilang begini, Pak kita harus mengecilkan diskresi dengan memberikan kepastian hukum, membuat kepastian hukum. Jadi diskresi kecil karena kepastian hukum ditingkatkan dengan membuat SOP, aturan dan segala macam yang lebih ketat. Sehingga faktor subjektivitas berkurang. Oke? Terus giliran saya ngomong, Pak saya direktur keberatan banding, latar belakang saya ilmu pasti dan sekarang saya bekerja di hukum. Jadi kepastian hukum teh cocok buat saya. Itu sama dengan ini. Udah dipoto aja. Nggak kelihatan Punten Pak, 2 menit lagi. Iya 2 menit lagi. Nah saya pengen menyampaikan ini tadi. Yang nomor 3 memperluas basis pajak. Ini penting. Kenapa? Penting buat kita semua. Anda ini adik-adik semua bekerja akan mendapat pekerjaan, akan mendapat penghasilan, akan mendapat rezeki dan segala macam yang berhubungan dengan rezeki Anda, penghasilan Anda. Nah disitulah Anda saatnya untuk membayar pajak, berkontribusi pada negara. Nah dengan demikian yang bayar pajak teh tidak ini aja, tambah. Jadi Pak Abdul, Pak Wijaya, Bu Nomi, Pak Anas, itu kan membina supaya teman-teman ini sukses dan berguna di masyarakat, kemudian bisa berpenghasilan. Sehingga Anda ikut berkontribusi pada negara menjalankan kewajiban Anda. Satu-satunya sebagai warga negara, nyata bayar pajak, kan gitu. Lanjut, ada lagi? Ini mah bla-blanya aja, Anda ikutin saja. Saya pikir poinnya adalah itu. Yang terakhir yang buat kita sampaikan, kalau Anda sudah bayar pajak, Anda sadar pajak, ya kan? Anda ngerti pajak, Anda tahu pajak, Anda sudah melakukan kewajiban Anda pasti akan bertanya, pajak saya untuk apa sih? Gitu ya, secara umum. Oleh karena itu slogan kita selalu sampaikan, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Karena penggunaannya kita serahkan kepada kementerian, lembaga, pemerintah, pusat maupun daerah. Awasi itu, sehingga kontribusi pajak kita bisa lebih bermanfaat. Demikian yang kita sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang jelas, kurang berkenan atau kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Salim ya atas pemaparannya yang sangat interaktif ya. Jadi di sini juga Pak Nur Salim menguji pengetahuan umumnya mahasiswa ya. Mungkin perlu lebih banyak mempelajari hal-hal yang umum ya di luar pelajaran ilmunya sendiri. Ya, jadi kalau boleh saya samarikan sedikit ya Pak. Jadi dari DJP ini ada reformasi perpajakan modern itu sudah dimulai dari tahun 1983 ya, di mana dari beralihnya dari official assessment ke self assessment ya, di mana kita bisa menghitung dan membayar dan melaporkan pajak kita masing-masing. Dan juga
kita mengetahui bahwa fungsi dari pajak itu sangat besar ya untuk pembangunan bangsa kita, karena kalau kami yang dari mungkin dulu angkatan 90-an gitu ya, kita memang dulu kan penghasilan terbesar memang majority dari migas ya. Jadi revenue penghasilan pemerintah itu dari migas dan non migas. Nah, dengan sudah menurunnya penghasilan dari migas, bahkan kita net importer ya, bukan lagi eksporter. Jadi dengan digiatkannya peraturan perpajakan dan pemungutan pajak kepada individu dan badan, akhirnya pajak ini menjadi 82% ya, besarnya dari pendapatan negara gitu ya. Jadi sangat penting. Dan mungkin kalau untuk mahasiswa ini ya, untuk adik-adik mahasiswa ini, jadi karena nanti semua akan jadi pembayar pajak ya. Walaupun saat ini kita semua otomatis minimal bayar pajak PPN ya, pertambahan nilai ya. Jadi kita mau nggak mau kita bayar PPN. Kemudian mungkin sebelum tanya jawab ya, jadi saya sampaikan bahwa untuk despite kita itu 82% penghasilan pendapatan negara dari pajak, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa gitu ya, di sana itu tax to GDP ratio-nya itu sampai 40%-an. Nah, sementara di Indonesia itu 12% ya Pak ya, sekitar 12%. Jadi ASEAN tuh memang relatif rendah ya, tapi yang lebih tinggi dari kita tuh Malaysia mungkin ya, sekitar 13-14%, Singapura 15%. Jadi memang kalau dilihat realisasinya ya, realisasi pungutan pajak itu memang di atas 100%, artinya potensinya itu sebetulnya masih lebih tinggi lagi gitu ya. Yang kita bisa nikmati gitu ya sebagai warga negara di pembangunan pendidikan, infrastruktur dan juga kesehatan. Baik, sekarang saya persilahkan dari peserta mahasiswa, silakan. Oh, yang pertama yang Mbak pakai masker ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam kenal Pak, saya Indira Akmalia dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2021, NIM-nya 154211116. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya Pak. Jadi lebih kurang kita di sini memahami gitu ya bahwa pajak itu benar-benar berfungsi dan berkontribusi untuk pembangunan public service di Indonesia. Nah, berkaitan dengan pajak, kan kalau kita melihat kenyataannya gitu ya Pak, masih banyak banget oknum-oknum yang tidak mau membayar pajak. Baik itu dengan melakukan berbagai siasat gitu Pak, contohnya tidak melaporkan harta kekayaan, atau saya juga pernah membaca ada yang membagi-bagi kepemilikan pajaknya, jadi kayak ada yang di istrinya, di ibunya, atau gimana gitu ya Pak, jadi tidak berpusat di dia. Kemudian saya juga ada pernah mendengar bahwa ada salah satu gitu pejabat dari Dirjen Pajak yang tidak melaporkan pajaknya gitu ke LHKPN. Saya mau tahu sih Pak, kayak pendapat Bapak sebagai orang dalam gitu ya Pak, gimana sih tanggapannya terhadap fenomena ini, serta saya juga mau bertanya apakah sudah ada gitu kayak langkah-langkah yang untuk mencegah siasat-siasat si orang yang wajib pajak sehingga mereka bisa lolos gitu dari bayar pajak. Sekian Pak, terima kasih. Ya, dikumpulkan dulu pertanyaannya, terima kasih. Yang kedua, ya, pakai jaket putih ya. Silakan. Cik. Tinggi. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Arya dari program studi manajemen SBM ITB. Oke, langsung saja Pak. Mungkin kemarin-kemarin kita sering mendengar tentang tax ratio gitu Pak. Nah, untuk tax ratio sendiri adalah kan penerimaan pajak berbanding dengan GDP. Nah, kita tahu GDP Indonesia itu 10 tahun terakhir itu kan 10.000 sampai 20.000 triliun. Koreksi kalau salah ya Pak. Nah, sedangkan
tax ratio kita itu adalah peringkat ke-7 dari 10 di ASEAN. Nah, GDP kita sebagian besar 60% itu disumbangkan oleh UMKM. Tetapi kenapa penerimaan pajak kita itu dari UMKM itu malah kurang dari 5%, Pak? Mungkin bisa dijelaskan mengapa hal ini terjadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berikutnya tadi dari, satu lagi ya, mungkin dari sini mungkin. Nah ya, yang pakai jilbab itu, ya silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rinaya Azmia Zahra dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Pertanyaannya itu kan tadi sempat disinggung bahwa pajak itu tuh sebanding lurus dengan daya beli masyarakat ya. Nah, terus sekarang ada berita di mana daya beli masyarakat itu menurun. Adakah dari DJP kayak untuk menangani masalah tersebut gitu? Makasih. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Nanti yang bagus pertanyaannya nanti saya kasih hadiah lagi ya. Yang pertama dari Mbak siapa tadi? Indira. Itu tentang oknum terus dengan membagi-bagi, memecah-mecah pajak gitu ya. Terus juga tentang LHKPN, terus kok siasat gimana tuh cara mensiasati gitu ya. Itu kehebatan orang pajak. Ya. Pertama gini, di dalam sistem pemerintahan kita ini sekarang, di dalam ekonomi kita sekarang itu juga bisa menjawab tadi ke Mas yang jangkung tadi ya, tentang GDP. Ekonomi kita di Indonesia itu, pembayaran itu terdiri dari dua. Pertama, pembayaran melalui financial institution, banking, apa segala macam gitu ya, pakai keuangan yang resmi. Selamat datang Bapak Gembong Primajaya, Ketua Alumni Ikatan Alumni ITB. Ya, tepuk tangan nih Pak Gembong nih. Pak Gembong di depan, Pak Gembong. Jadi itu. Iya. Ini saya izin sedikit ya, apa-apa ya. Pak Gembong kebetulan dengan saya juga ada acara setelah ini. Jadi ketemu ya udah sekalian ketemu di sini dan dengan Pak PJ Walcott sekalian Pak Gembong. Terima kasih datang. Nah, ini sampai mana tadi? Oh itu, sistem payment kita itu ada dua, lewat financial institution, lewat itu ada satu lagi yang lebih besar itu adalah lewat cash ekonomi. Ya, kita pembayaran kita, alat bayar kita masih dalam dua itu. Sehingga dengan demikian kita susah untuk mengawasi secara sistematis. Ya. Nah tadi GDP kita itu sekarang sekitar 22.000 triliun Mas Jangkung. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Angila? Oh Adian. Jadi 22.000 triliun GDP kita, tax ratio kita rendah, artinya collection berbanding dengan GDP kita masih rendah. Ya, tax ratio kita itu ngukurnya dari pajak pajak pusat ya. Kalau di beberapa negara dia all tax, jadi pajak pusat, pajak daerah itu disatukan berbanding dengan GDP-nya. Nah kalau di Indonesia masih di bawah 10%. Nah ini memang challenging-nya. Nah challenging-nya itu apa? Yaitu tadi, kalau kita mau mengawasi perpajakan semua orang, harusnya semua kelihatan, terkontrol. Salah satu yang terkontrol itu adalah arus uang. Bagaimana kita bisa mengontrol arus uang kalau arus uangnya itu di luar sistem? Dengan tadi cash ekonomi tadi. Tadi benar pernyataan bahwa UMKM, coba cek UMKM. UMKM ekonomi kita digerakkan 90% oleh UMKM, walaupun kontribusinya nggak banyak. Ya, pelaku ekonomi kita 90%-an memang UMKM.
Tapi kontribusi pada penerimaan banyak juga, gede juga sih. Tapi tidak signifikan ketimbang sumber daya alam dan segala macam yang menaikkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tapi di sana lebih banyak juga cash ekonominya. Nah di situ yang menjadi challenging kita. Bagaimana mendorong mereka untuk masuk ke dalam sistem. Ketika kita masuk ke dalam sistem itu pasti tercover. Jadi coverage, tax coverage kita bisa tingkatkan. Sekarang ini tax coverage kita susah untuk ditingkatkan karena kita tidak bisa dapat data-data tersebut. Nah dengan persiap ini, yang ke depan ini, semua informasi, semua data yang ada di lembaga, kementerian, di mana-mana, itu akan terkumpul dan memusat ke kita. Dengan demikian kita bisa lebih mengontrol lagi. Insya Allah dengan sistem yang lebih baik ini kita akan meningkatkan tadi tax ratio tadi. Yang penting kita transparan gitu ya, akuntabel. Nah tadi dengan orang per orang gitu ya, tadi siasat segala macam. Ya siasat itu bisa memungkinkan ketika banyak macamnya karena satu misalnya kepemilikan, tadi pembelian dengan cash masih banyak gitu ya. Terus juga nama dari pembeli tadi Pak Wijaya, punten saya Pak Prof pakai nama Pak Wijaya. Namanya Yaya aja. Yaya beli Pajero gitu kan. Wijaya beli rumah di Setra Duta misalnya gitu. Terus siapa? Patmo beli itu. Ini apakah 3 orang atau 1 orang? Itu susah menemukan itu. Ya kan? Lama. Nah, tapi kalau misalnya semua transaksi itu dibutuhkan nama lengkap dan ini jelas KTP-nya minimal dan segala macam, gampang terintegrasi. Sekarang ini banyak bolong karena masih belum terintegrasi. Oke, itu menjawab yang nomor 1 dan nomor 2 saya bilang. Nah, terkait dengan daya beli, betul, Mbak. Ekonomi kita kelas menengah ini memang lagi terancam sekarang karena ekonomi kita belum berkembang, terpengaruh oleh banyak. Global ekonomi juga menurun, terus berimbas ke kita, sumber daya alam kita baru mau bergerak gitu ya, sehingga harga-harga kebutuhan, terutama kebutuhan dasar dan segala macam itu kemudian jadi mahal, sementara kemampuan ekonomi gaji kita ya segini-segini aja. Ya kan, daya beli itu menurun karena gaji kita segini, biaya hidup meningkat, harga meningkat. Harga meningkat ini dari mana? Karena kita tidak memproduksi sendiri. Kebutuhan pokok kita banyak juga diambil dari import gitu ya. Import. Dan kita tidak bisa melawan dengan import. Dari harga pun kita kalah gitu. Penggemukan sapi dilakukan di Indonesia dengan yang datang dari Australia lebih murah dari Australia gitu. Jadi gimana mungkin akhirnya import itu biaya mahal jadinya. Daya beli kita masyarakat masih segini, tidak ada peningkatan. Bahkan memang lagi banyak PHK karena perusahaan-perusahaan juga sedang suffer gitu. Efeknya memang dari pandemik. Nah, pajak dengan daya beli ini seperti apa? Harus melakukan apa? Instrumennya tadi udah kita sebutkan ya, bahwa kita juga harus membantu perekonomian gitu ya. Membantu perekonomian. Salah satunya adalah memberikan insentif. Kedua adalah kita memberikan relaksasi disebutnya relaksasi. Pak Gembong ini pengusaha gitu ya, CEO satu perusahaan. Kalau dia mengalami kesulitan ketika di industri tersebut, maka instrumen pajak bisa mengintervensi itu dengan melakukan beberapa pengurangan atau beberapa fasilitas yang kita bisa berikan. Gitu. Itu instrumen itu ada, tapi belum sekarang dilakukan karena akan masih melihat situasi globalnya dulu. Gitu, jawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Salim. Jadi kita masih ada 5 menit, mungkin masih ada 1 pertanyaan terakhir. Ya, di belakang. Iya, yang pakai jilbab. Iya. Oh, ada dari ini juga ya. Dari sini dan dari sini ya, silakan terakhir yang dari sini ya. Yang di online ada juga ya. Halo Pak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Andi Rahmawati dari Teknik Kimia 1323080. Saya ingin bertanya.
apakah ada korelasi antara kemiskinan dan pembayaran pajak? Karena bila kita berkaca dengan negara luar seperti Finlandia, mereka pajaknya lumayan tinggi, bahkan tinggi sekali, dan pajak kita hanya sekitar 11% karena sekarang sudah naik. Dan itu tuh apakah ada korelasinya ya Pak? Karena dari pembayaran kita yang lumayan sedikit dari gaji kita seperti 11%, dan impact yang kita rasakan tuh jauh banget dari yang harusnya kita bayar Pak. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak, ini penting Mbak Indah tadi ya Pak, siapa? Ramadan ya? Ani Pak. Dah jadi salah tuh. Ya Ani. Wah ini penting sekali yang tadi saya sampaikan, bahwa pajak itu walaupun kita bayar, jangan berharap kontraprestasi langsung kepada diri kita. Ya, tapi coba lihat, berapa banyak tadi saya contohkan, berapa banyak orang yang sangat tergantung terhadap BPJS Kesehatan. Itu dari mana? Dari pajak Ani. Ya, dari pajak kita yang terkumpul. Dari kita ini. BPJS dari mana duitnya? Gitu. Jadi tidak langsung kepada kita, tapi insya Allah ini diberikan pajak kita ini bermanfaat buat pembangunan lain-lain. Yang tadi kita contohkan ya, ada kereta WOS juga, ada sumber-sumber ekonomi yang dibangkitkan supaya ekonominya berputar gitu ya. Nah, kesehatan dijaga, tadi udah disebut 20% APBN ini diberikan pada pendidikan. Jadi pendidikan teman-teman masyarakat Indonesia yang sekarang ini tidak harus bayar gitu ya. Itu kontribusi kita. Kontribusi pembayar pajak. Memang tidak dirasakan langsung oleh kita secara langsung. Tapi dari undang-undangnya juga menyatakan gitu, tidak kontribusi langsung gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari apa? Kalau BPJS perorangan kenapa harus bayar bulanan? Kan katanya sudah di-cover oleh PBN. Kenapa begitu gitu Pak? BPJS kan sudah di-cover oleh pendapatan pajak. Ya, kalau kita membayar dilepas tanpa support dari pajak, iuran BPJS-nya akan besar. Coba cek premi asuransi Anda di swasta. Berapa Anda harus bayar? Sementara kalau kita iuran itu memberikan berapa sekarang? 100.000 berapa BPJS sekarang? Kecil. Jadi kontribusinya itu memang dipungut untuk memberikan ikatan bahwa Anda sebagai member BPJS ada kartunya terdaftar gitu kan. Kalau Anda tidak bayar jadi Anda tidak susah untuk berobat. Tapi dari itu semua segala biaya, dokter itu ya, ini mungkin bapaknya dokter, ibunya dokter ya, ada yang dokter. Dokter itu sekarang dia memberikan pelayanan yang jauh dari penghasilan dia. Nah dia diberi penghasilan kompensasinya dari pajak. Rumah sakit fasilitasnya segala macam tidak cukup oleh pembayaran BPJS yang kita sumbangkan saja. Tapi juga kemudian kita support dengan dengan biaya dari APBN untuk kesehatan. Oke. Lanjut, ingin bertanya, menurut saya pajak ini unsur sangat sensitif bagi masyarakat. Apabila kalau terjadi korupsi dana pajak oleh pihak penyelenggara, lalu langkah apa penyelenggara penerimaan pajak supaya dapat meminimalisasi atau bahkan bisa meniadakan korupsi dana pajak dari para penyelenggara. Oke, sip. Penyelenggara ini ada dua menurut saya ya, penyelenggara yang mengut pajak, penyelenggara yang memanfaatkan pajak, gitu kan ya. Nah, yang memungut pajak, saya yang lebih bicara yang memungut pajak. Yang memungut pajak maka kemudian kita membuat sistem. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ini tidak bisa memberikan kepercayaan pada orang dengan percaya aja begitu. Tidak bisa. Ya, mau dulur, mau balat, mau apa. Untuk ini. Yang bisa membuat kita segala macam adalah apa? Transparansi dan akuntabel tadi. Ya, transparansi. Maka kemudian transparansi itu dibuat dari mana? Dibuat sistem. Sistem ketika kita tadi menghitung, membayar dan melapor sebagai bagian dari prinsip self assessment itu harus digunakan lewat sistem.
tanpa bersentuhan lagi dengan pegawai pajaknya. Kalau pegawai pajak bersentuhan dengan wajib pajak, aduh Pak, tolonglah Pak, ini nggak enak segala macam. Sistem yang bekerja di situ. Ya, satu. Kalau bagi orang pajaknya sendiri, kita sekarang sudah diberikan tunjangan yang alhamdulillah. Makanya tadi saya tanya siapa yang mau kerja jadi pegawai negeri tapi penghasilannya tinggi, nggak ada yang mau. Ya udah, ya. Belum tahu dia orang pajak gaji nasa kumaha. Diberi insentif, diberi tunjangan tiap bulan yang alhamdulillah, diberi insentif ketika mendapat kinerja yang baik, sehingga ketika Anda sudah diberikan carrot, ya, kita menggunakan manajemen stick and carrot, ya, maka sticknya juga kenceng, carrotnya juga diberikan, betul nggak? Atau nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi kita juga kebutuhan dasar kita nggak terpenuhi, mah repot, ya betul nggak? Nah ini yang harus dan dikembangkan, sudah dikembangkan di Direktorat Jenderal Pajak. Kita kenceng, internal affair kita kenceng, benar-benar kenceng. Nih tanya aja kalau nggak ini pakai baju kudu pakai baju sama, gitu ya, hari Rebo sama, absen juga harus absen, nggak absen dipotong, gitu ya. Nah ini macam-macam banyak code of conduct yang dilakukan. Nah ini untuk menjawab dari Rafli. Yang terakhir mirip ya Pak? Hah? Sebenarnya mirip sama yang sebelumnya pertanyaannya. Nah bagaimana cara mendorong perusahaan besar patuh, lalu apakah sumber pendapatan yang lain bisa ditingkatkan selain pajak? Ya tadi, perusahaan besar itu bahkan biasanya jauh lebih patuh. Dia lebih patuh karena bisa membayar penggunaan sistem, membayar orang profesional dan segala macam. Tapi tetap aja perusahaan besar itu harus kita perhatikan juga karena lebih lincah ini. Kita juga orang pajak juga harus bisa lincah gitu ya untuk menggali potensi-potensi pajaknya. Jadi itu yang kita lakukan untuk mendorong perusahaan itu patuh pajak. Kemudian sumber lain yang bisa ditingkatkan, tadi sudah kita sampaikan dari negara itu 3, yaitu pajak, kepabeanan, dan PNBP. PNBP dari mana? Pendapatan bukan dari non pajak ya, pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Nah PNBP itu dari mana? Dari sumber-sumber kayak sumber daya alam, batu bara ditingkatkan, nikel ditingkatkan, itu akan menghasilkan PNBP dan pajak juga. Anda kreatif di bidang macam-macam, ada misalnya penggunaan fasilitas ini Pak, penjualan ITB karena dia BHMN, kemudian dia akan mencari sumber-sumber pembiayaan, pendanaan dari mana-mana gitu ya, mencari sumber, itu PNBP masuk. Nah ini ada PNBP yang dibayar, ada penghasilan dari institusi pajaknya yang harus, institusi ITB-nya yang harus dibayar juga. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman semua. Mohon maaf ya kalau Anda puas, mudah-mudahan Anda puas karena saya lemas gitu ya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Salim. Ya. Saya serahkan ke MC. Ya. Kepada Bapak Aim Nur Salim Saleh, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Aim Nur Salim Saleh. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini.
Selamat siang, salam sehat selalu.